Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik para sahabat, sebelum lanjut ke video, jangan lupa yang belum subscribe, like, komen dan share-nya video ini agar video ini cepat berkembang. Terima kasih. Kali ini di video ini saya akan menelusuri kisah tentang makam keramat yang berada di Kampung Cisalam, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Yaitu keberadaan keramat atau makam Ki Buyut Ki Jaga Ripuh atau dengan nama lain Tumenggung Jaya Maruta. Atas hasil penelusuran saya di tempat tersebut dan baru pertama kali saya berkunjung ke tempat ini, alhamdulillah saya menemukan atau merasakan ketenangan sewaktu saya tiba di keramat Ki Buyut Ki Jaga Ripuh ini. Dan dilihat dari segi tempatnya yang masih asri dan sangat adem, sejuk, dan damai. Di sisi lain, di tempat ini juga ada warung, tempat istirahat, dan tempat wudhu dan musola yang menurut saya dari segi fasilitas di sini lumayan bagus buat beriadah dan bertawasul. Saya sempat berbincang sebentar dengan juru kunci atau masyarakat yang berada di lokasi keramat. Saya sempat menanyakan silsilah atau tepatnya turunan dari manakah seorang Ki Buyut Ki Jaga Ripuh ini. Dan menurut penuturan beliau bahwa menurut versi beliau katanya Tumenggung Jaya Maruta bukan asli orang daerah sini. Tepatnya Kampung Cisalam, Baros, Serang, Banten. Selain makam Ki Buyut Ki Jaga Ripuh, ada juga makam yang dikeramatkan bersebelahan dengan makam Ki Buyut Ki Jaga Ripuh, yaitu makam atau keramat Ibu Ratu Mayangsari. Dan di sekitar komplek makam ada juga sebuah sumur pemandian yang dikeramatkan yang bernama yaitu Ciwasiat dan Cipalias. Konon munculnya pemandian Cipalias, konon Tumenggung Jaya Maruta yang berasal dari Sumedang ini masih bernasab dengan Prabu Siliwangi dan ayah Tumenggung Jaya Maruta sendiri yang bernama Ki Jaga Perkasa dan merupakan salah satu keturunan dari Prabu Kian Santang, anaknya Prabu Siliwangi. Tumenggung Jaya Maruta memulai perjalanan spiritualnya ke daerah Garut, kemudian hijrah ke arah barat Pulau Jawa menuju Banten, tepatnya di daerah Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dan bersama dua orang prajuritnya, Tumenggung Jaya Maruta melihat kondisi warga masyarakat Baros dan sekitarnya sedang mengalami paceklik karena musim kemarau berkepanjangan. Agar paceklik air tidak berkepanjangan, Tumenggung Jaya Maruta berusaha meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan cara melakukan sholat. Namun karena tidak menemukan air untuk berwudu, kemudian bermunajatlah kepada Tuhan meminta air dengan sedikit barokah. Adapun caranya adalah dengan menancapkan tongkat saktinya ke tanah. Ajaibnya, bekas lubang tancapan tongkat itu mengeluarkan air yang semakin membesar dan akhirnya menjadi sebuah sumur yang dinamakan sekarang itu sumur Ciwasiat dan sumur Cipalias. Dari sumur itu selanjutnya dijadikan sebagai sumber guna mengatasi paceklik yang melanda wilayah sekitarnya, dan Tumenggung Jaya Maruta pun kemudian diberi gelar yaitu Ki Jaga Ripuh karena dianggap mampu mengatasi keripuhan warga masyarakat sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan air. Versi lain ada juga yang mengatakan gelar itu dialamatkan kepada Tumenggung Jaya Maruta karena dianggap dapat mengatasi atau menyelesaikan permasalahan dari orang-orang yang sedang ripuh atau mengalami masalah dalam kehidupan pribadinya. Dan di dekat mata air itu pula lah Ki Jaga Ripuh yang sering bersemedi mendapatkan jodohnya konon. Karena air yang keluar begitu jernih dan tanpa henti, maka dimanfaatkanlah oleh banyak makhluk yang tidak kasat mata. Yang kerap hadir adalah sejumlah bidadari dari Kahyangan. Dan suatu hari ketika sedang berada di sekitar sumur, Ki Jaga Ripuh melihat ada 7 bidadari turun dari Kahyangan untuk mandi, dan pada akhirnya pas mau terbang ke Kahyangan, salah satu bidadari yang bernama Mayangsari tidak bisa terbang lagi ke Kahyangan dan tidak menemukan selendangnya. Dan di tengah keputusannya sudah mencari selendang tapi tidak ditemukan. Akhirnya dan di tengah kegelisahan itu datanglah Ki Jaga Ripuh untuk menawarkan tinggal di rumahnya
karena tidak mungkin bisa terbang lagi ke Kahyangan. Singkat cerita akhirnya diperistrilah oleh Ki Jagaripuh, dan keberadaan makamnya Ki Jagaripuh atau Ratu Mayang Sari berdampingan. Assalamualaikum.